Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Momika Kitchen. Di video kali ini Momika mau berbagi resep dari setengah kilo tepung terigu bisa mendapatkan 4 macam kue kering. Ini cara bikinnya mudah banget dan praktis, kuenya juga sangat enak. Buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya, simak terus ya video ini hingga akhir. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Momika. Terima kasih. Langkah pertama, masukkan 300 gram margarin ke dalam wadah. Kemudian tambahkan dengan 75 gram butter. Atau teman-teman juga bisa menggunakan yang margarin cake and cookie ya. Lanjut tambahkan 125 gram gula halus. Ini gula halusnya aku ayak terlebih dahulu supaya tidak ada yang menggumpal. Kemudian mixer semua bahan hingga tercampur rata dan creamy. Mixer tidak lebih dari 1 menit ya. Kemudian masukkan 3 kuning telur dan mixer kembali asal rata aja. Lanjut masukkan 100 gram tepung maizena, 50 gram susu bubuk, mixer hingga tercampur rata aja. Aku ratakan lagi dengan menggunakan spatula, kemudian tambahkan 500 gram tepung terigu. Di sini aku masukkan tepung terigunya secara bertahap, tujuannya supaya lebih mudah tercampur rata. Karena adonannya sudah mulai padat seperti ini, jadi aku akan uleni sebentar dengan menggunakan tangan. Cukup sampai tercampur rata dan menjadi adonan aja, jangan terlalu lama menguleninya. Dan hasil akhir adonannya seperti ini. Adonan sudah bisa dibulatkan atau dipulung seperti ini. Kemudian tutup dengan plastik wrap supaya adonannya nggak kering. Untuk cookies yang pertama, di sini aku pakai sendok takar ukuran 5 gram. Di sini aku akan buat bola-bola coklat. Untuk kemasan toples 500 gram, bola-bola coklat itu biasanya isinya kurang lebih 35 pieces. Jadi di sini aku akan buat 35 pieces untuk bola-bola coklat. Kalau nggak ada sendok takar, teman-teman bisa timbang adonannya dengan berat 5 gram ya. Adonan sisanya ditutup supaya nggak kering. Lanjut kita bentuk, bulat-bulatkan seperti ini dan letakkan di atas baking tray yang sudah dialasi dengan baking paper. Lakukan hingga selesai.
Dan ini adonannya sudah selesai dibulatkan semua, siap untuk dipanggang. Sebelumnya oven sudah aku panaskan selama kurang lebih 15 menit. Lanjut ini dipanggang dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit. Atau untuk cara memanggangnya teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Setelah 30 menit dipanggang, ini cookiesnya udah matang, keluarkan dari oven dan pindahkan cookiesnya ke cooling rack supaya lebih cepat dingin. Dan biarkan cookiesnya dingin dulu ya. Sambil menunggu cookiesnya dingin, kita buat coklatnya. Di sini aku menggunakan 125 gram DCC atau coklat blok. Tim coklat hingga meleleh. Kalau coklatnya udah meleleh seperti ini, angkat ya. Kemudian masukkan cookies yang sudah dingin ke lelehan coklat dan lakukan hingga selesai ya. Letakkan di atas baking paper supaya nanti lebih mudah diambil. Untuk topping atasnya teman-teman bisa pakai topping sesuai selera. Di sini aku menggunakan sprinkle warna-warni seperti ini. Biarkan hingga coklatnya mengeras. Setelah coklatnya mengeras, tempatkan bola-bola coklat di atas cookies case dan masukkan ke dalam toples. Lakukan hingga selesai. Dan ini bola-bola coklatnya udah selesai. Kita tutup supaya tahan lama dan tetap renyah. Lanjut untuk cookies yang kedua, aku akan buat nastar keju. Untuk adonannya aku takar dengan sendok takar ukuran 5 gram seperti ini. Kemudian bulat-bulatkan adonan dan pipihkan. Tambahkan selai nanas untuk isian nastar. Di sini untuk selai nanasnya kurang lebih 3 gram. Bulat-bulatkan lagi hingga permukaannya mulus dan lakukan hingga selesai ya. Letakkan adonan di atas baking tray yang sudah dilapisi dengan baking paper. Untuk baking tray-nya aku pakai bekas bola-bola coklat tadi ya. Sebelumnya oven sudah dipanaskan dan kita lanjut panggang cookiesnya dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 20 menit. Atau cara memanggangnya sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Biarkan cookiesnya dingin. Sambil menunggu cookiesnya dingin, kita buat bahan olesannya. Di sini aku menggunakan 1 kuning telur. Tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng dan pewarna kuning. Kalau teman-teman mau pakai pewarna kuning telur juga boleh ya, karena di sini aku nggak punya pewarna kuning telur, jadi aku pakai pewarna kuning aja. Oleskan bahan olesan pada permukaan atas cookies yang sudah dingin. Dan lakukan hingga selesai ya. Supaya lebih kinclong, olesi sebanyak 2 kali. Jadi ini aku olesi lagi. Langsung tambahkan topping keju seperti ini. Olesi lagi bagian permukaan atasnya supaya lebih kinclong. Dan olesan yang kedua ini langsung tambahkan dengan topping keju parut. Dan ini udah selesai, siap untuk dipanggang kembali. Kondisi oven ini sudah dalam keadaan panas.
Lanjut ini dipanggang dengan suhu paling rendah yaitu 100 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Atau untuk cara memanggangnya teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Setelah 10 menit dipanggang, ini nastarnya udah matang. Pindahkan nastar ke cooling rack supaya lebih cepat dingin. Setelah nastar dingin, simpan ke dalam toples. Di sini aku menggunakan cookies case seperti ini supaya lebih cantik dan lebih rapih. Ini dia nastar keju sudah selesai. Hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk cookies yang ketiga, aku akan buat putri salju Milo. Ambil adonan secukupnya dan letakkan di atas plastik seperti ini. Pipihkan adonan dengan rolling pin. Kalau nggak ada rolling pin, teman-teman bisa menggunakan gelas. Untuk putri saljunya, di sini aku akan cetak dengan cetakan bulan sabit mini seperti ini. Kalau nggak ada cetakan bulan sabit, teman-teman bisa bulat-bulatkan. Kalau sudah selesai dicetak, pindahkan ke baking tray. Ini baking tray-nya udah penuh, jadi akan aku panggang terlebih dahulu. Ini ovennya sudah dalam kondisi panas. Lanjut ini dipanggang dengan suhu sekitar 125 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 35 menit. Atau untuk cara memanggangnya teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Setelah kurang lebih 35 menit, ini cookiesnya sudah matang dan akan aku keluarkan dari oven. Untuk bahan taburannya di sini aku menggunakan 1 saset Milo dengan kemasan 35 gram. Tuang 1 saset Milo ke dalam wadah, kemudian aku tambahkan dengan 5 sendok makan gula donat atau gula dingin. Supaya ada sensasi dingin-dinginnya. Kalau misalnya nggak ada gula dingin, teman-teman bisa gunakan gula halus biasa ya. Ini aku ayak dulu seperti ini supaya lebih halus. Ambil cookies, langsung balurkan ke dalam campuran Milo dan lakukan hingga selesai ya. Kalau cookiesnya sudah benar-benar dingin, simpan ke dalam toples seperti ini. Dan ini untuk adonan yang kedua, lakukan cara yang sama hingga selesai. Kalau cookiesnya sudah benar-benar dingin, simpan ke dalam toples dan tata seperti ini ya. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya ini bagian atasnya aku taburi lagi dengan bahan taburan. Ini dia putri salju Milonya sudah selesai. Untuk cookies yang keempat di sini aku akan buat tamrin cookies. Ini aku menggunakan sendok takar ukuran 7,5 gram. Untuk besar kecilnya bisa sesuai selera. Lanjut ini dibulat-bulatkan. Kemudian letakkan di atas baking tray yang sudah dilapisi dengan baking paper. Lakukan hingga selesai ya. Kalau sudah dibulat-bulatkan, tekan bagian tengahnya dengan jempol. Usahakan menekannya jangan terlalu tipis supaya nanti cookiesnya itu nggak mudah pecah. Nah kalau udah selesai, selanjutnya ini dipanggang. Sebelumnya oven sudah dalam kondisi panas dan ini dipanggang dengan suhu 125 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 25 menit. Atau untuk cara memanggangnya sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya.
Kemudian kita tambahkan selai. Di sini aku menggunakan selai blueberry atau teman-teman bisa menggunakan selai sesuai selera ya. Lalu olesi bagian pinggirnya dengan olesan kuning telur. Untuk bahan olesannya ini sama seperti olesan nastar tadi, yaitu kuning telur, minyak goreng, dan pewarna kuning. Lakukan hingga selesai. Nah, ini udah selesai, siap untuk dipanggang kembali. Oven sudah dalam kondisi panas. Selanjutnya masukkan baking tray yang berisi cookies ke dalam oven. Lalu ini dipanggang dengan suhu paling rendah, yaitu 100 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Atau untuk cara memanggangnya teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Setelah 10 menit dipanggang, ini cookiesnya udah matang. Pindahkan ke cooling rack supaya lebih cepat dingin. Jika cookiesnya sudah dingin, simpan ke dalam toples atau wadah kedap udara. Ini dia, tamrin cookiesnya sudah selesai. Ini dia hasilnya. Dari setengah kilo tepung terigu bisa mendapatkan 4 macam kue dengan kemasan toples 500 gram. Gimana teman-teman, cara bikinnya gampang banget dan praktis kan? Pertama, ini ada bola-bola coklat. Bola-bola coklat ini cookies favoritnya anak-anak. Jadi kalau teman-teman di rumahnya itu ada banyak anak-anak, dijamin cookies ini bakal cepet habis dan laris manis. Yuk kita lihat bagian dalamnya. Wow, hasilnya seperti ini teman-teman. Bagian dalamnya itu sudah benar-benar matang dengan sempurna. Pas malam aku nyobain cookiesnya, ini tuh cookiesnya tuh enak banget, nyoklat banget, dan rasa cookiesnya itu lumer. Pokoknya ini enak banget. Lanjut, ini tamrin cookies. Bagian belakangnya sudah kecoklatan seperti ini. Tamrin cookies ini rasanya enak, lumer, dan ada sensasi asam manis dari selai blueberry-nya ya. Kemudian nastar keju. Ini nastarnya empuk banget dan juga lumer. Pokoknya ini sangat enak. Terakhir, putri salju Milo. Ini rasanya enak banget, renyah dan juga lumer. Pokoknya ini semuanya enak. Teman-teman bisa cobain di rumah masing-masing ya. Oke, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.